Kalau ada yang bilang nonton siaran TV itu mahal banget, hmm, kayaknya mainnya kurang jauh. Sekarang nonton siaran TV sudah sangat terjangkau, di mana harga set-top box yang mulai turun. 150.000 sudah dapat STB baru dengan spek mantep pol. Lalu buat antena TV juga sudah mulai terjangkau. Harga bervariasi mulai dari 50.000 sampai 200 ribuan. Bahkan ada juga antena yang dijual dengan harga 30 ribuan. Gokil nggak tuh? Salah satunya antena Tanaka ANT003, biasa disebut antena capung. Sebenarnya antena ini pernah Tamtam Boys bahas tahun 2022 dan antenanya sudah laku. Lalu kemarin kita ada pesanan buat pasang untuk siaran TV. Set-top box sudah ada, cuma antenanya yang belum ada. Dan request antena yang kecil karena posisi mau dipasang di dalam ruangan. Akhirnya kita cari dulu antena indoor yang kecil. Nah, pas cari-cari ketemu antena Tanaka capung. Dan yang bikin kaget, harganya masih sama seperti dulu. Masih 30 ribuan. 30 ribu siapa yang gak tertarik kan? Akhirnya kita beli dan mau kita tes dulu. Kalau ternyata masih oke untuk saat ini, nanti lanjut kita tawarkan ke konsumen. Dan ini dia review lengkap antena Tanaka capung di tahun 2024. Pertama kali sampai, langsung kita unboxing dan cukup kaget karena tampilan dusnya beda. Awalnya saya kira ada versi terbaru. Tapi setelah lihat tulisan di dus ANT003, berarti masih versi yang dulu dan tidak ada versi terbaru. Setelah konfirmasi ke penjual, ternyata dus kemasannya saja yang baru, tapi isi masih sama. Kelengkapannya cukup simpel. Pertama, ada antena ANT003 dengan model minimalis yang biasa disebut antena capung. Lalu plat besi model L untuk penyangga, klem model U, dan terakhir kartu garansi serta petunjuk pemasangan. Oke, pertama kita cek dulu antenanya. Bagian paling penting dari semuanya. Bentuknya memanjang dengan panjang 21 cm dan lebar sekitar 22 cm. Bentuknya minimalis dengan 3 penampang horizontal. Bentuknya kecil dan mirip bentuk capung. Gak salah kalau dipanggil antena capung. Bodinya full plastik dengan warna full hitam. Pada bagian bawah terdapat konektor antena dan sebelahnya ada skrup untuk mengencangkan plat L yang nantinya sebagai penyangga. Paket antena capung ini belum termasuk kabel antenanya. Jadi 30.000 itu hanya antena saja. Tapi beberapa penjual termasuk official Tanaka juga menjual yang sepaket dengan kabel antena. Mulai dari panjang 10 meter sampai 15 meter. Tentunya harga nambah dikit. Jadinya 60 sampai 80 ribuan. Oke, lanjut kita coba pasang antenanya. Kalau dilihat dari desain dan kelengkapannya, antena ini pasangnya model tempel ya. Bisa tempel di dinding atau tiang. Pertama, pasang dulu plat L ke bagian bawah antena. Lepas skrup yang ada di antena dan mur yang menempel di jack antena. Lalu pasang plat L dan kencangkan pakai skrup serta mur. Nanti posisinya seperti ini. Nah, bagiannya tegak ke bawah ini bisa ditempel ke dinding. Tinggal paku ke dinding atau di baut juga bisa. Opsi kedua bisa ditempel ke tiang. Caranya dikunci pakai klem U yang sudah termasuk dalam kelengkapan. Terakhir, untuk pemasangan terutama di indoor, sangat direkomendasikan pasang di posisi agak tinggi. Misal pasang tempel di tembok, taruh di posisi tinggi dan usahakan bukan di ruangan atau tempat yang banyak skat atau dinding. Oke, lanjut sekarang kita tes untuk daya tangkapnya. Kita tes dengan dua posisi, yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan.
Pertama, tes untuk pemasangan di dalam ruangan. Posisi antena sudah saya tempel di tembok dengan posisi agak tinggi, lebih tinggi dari pintu. Lalu posisinya ini ada di dalam kamar dan tertutup. Memang sengaja pilih kondisi ini untuk mengetes sejauh mana kekuatan dari antena ini. Rumah saya ada di Surabaya dengan jarak ke pemancar sekitar 8-10 km. Bukan yang terlalu dekat atau terlalu jauh dari pemancar. Saya pakai TV LED 24 inch dengan set-top box Tanaka Jurassic DVB-T2. Saat ini saya masih pasang antena outdoor yang besar dan hasilnya terbuka 34 channel di Surabaya. Memang jumlah channel DVB-T2 di Surabaya ada 34 channel. Sekarang saya ganti pakai antena Tanaka capung. Lalu lakukan proses scan. Dan ternyata terbuka 22 channel digital. Terbuka sekitar 70% dari semua channel digital di Surabaya. Hasil yang cukup bagus mengingat posisi antena di dalam kamar tertutup. Saya masih ingat, dulu ketika pasang antena capung di dalam ruangan, saya harus buka dulu pintu kamar agar dapat sinyal dan bisa terbuka channel. Kalau nggak gitu, channel yang terbuka cuma 5-7 channel saja. Tapi sekarang ada peningkatan. Di dalam kamar tertutup masih terbuka 22 channel. Dengan kondisi semua channel tampil lancar tanpa nge-lag sama sekali. Kekuatan dan kualitas sinyal rata-rata di angka 50-60%. Bahkan beberapa channel bisa mencapai kualitas 80%. Dengan kekuatan seperti itu sudah sangat cukup untuk membuka sebuah channel. Oke, lanjut kita coba posisi di luar ruangan. Saat ini antena saya pasang di balkon lantai 2. Dengan ketinggian balkon 6-7 meter. Antena saya arahkan ke posisi pemancar yang ada di utara. Dan untungnya sekitar saya tidak ada gedung tinggi. Jadi untuk jangkauan sinyal lebih mudah. Sekarang coba kita lakukan scan siaran. Dan terbuka 32 channel digital. Semua channel digital di Surabaya sudah terbuka. Sesuai ekspektasi sih, pemasangan outdoor pasti lebih maksimal tangkap sinyal. Semua channel stabil dengan kualitas sinyal 80-100%. Dengan hasil yang cukup memuaskan, fix. Kalau ada yang cari antena murah tapi bagus, pasti saya rekomendasikan antena Tanaka capung. Cocok banget buat kalian yang lokasi di perkotaan, lalu tinggal di apartemen, rusun, atau kontrakan yang masih minim tempat buat pasang antena besar. Solusinya, cukup pakai antena capung dari Tanaka. Bisa pasang indoor dan tidak memakan tempat. Mau pasang outdoor juga tidak ganggu tetangga sebelah. Tapi pastikan lokasi kalian berada di wilayah yang tercover sinyal DVB-T2 dan intensitas sinyalnya kuat. Biasanya jarak 5-20 km dari pemancar. Untungnya saat ini intensitas sinyal DVB-T2 sudah mulai kuat. Dengan adanya penambahan tower pemancar dan analog switch off. Jadi jatah frekuensi bisa dimanfaatkan untuk siaran DVB-T2. Jadi pakai antena yang murah sudah bisa terbuka banyak channel TV. Salah satunya pakai antena capung dari Tanaka. Oke boys, itu tadi review antena capung ANT003 Tanaka. Semoga bisa jadi referensi buat yang lagi cari antena TV. Jika ada yang ditanyakan mengenai produk ini, bisa share di kolom komen, chat, atau DM ke media sosial dan WA Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.